Hai sahabat-sahabat tercinta, apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Oke, saya mau cerita nih tentang Batak Murtad ya. Jadi kalau saya kan memang orang Batak ya, Batak asli ya. Jadi ayah saya itu Tampu Bolon dan ibu saya Panjaitan ya. Karena saya orang Batak, maka ada stereotip ya yang melekat pada orang Batak adalah orang Batak itu pasti bisa nyanyi gitu ya. Kenapa? Karena memang orang Batak itu dari kecil diperdengarkan oleh bunyi-bunyian ya, sounds ya, dari alat musik, dari alam, dari suara-suara binatang, suara-suara tanaman yang bersentuhan dengan angin ya, gemericik air ya. Apalagi di desa-desa, di kampung-kampung Batak itu penuh dengan bunyi-bunyian sounds yang berirama harmoni dan indah gitu. Kemudian orang Batak akan masuk ke dalam ritual-ritual tradisional ya, ritual-ritual adat ya, di mana di situ ada musik, ada nyanyi, bernyanyi. Lalu masuk ke ibadah di gereja ya. Itu orang Batak juga diperdengarkan dan juga menyanyikan lagu-lagu dan juga diiringi oleh musik. Artinya orang Batak dari lahir sudah bersentuhan dengan sounds, bunyi-bunyian yang indah, selaras dan merdu gitu ya, seperti itu. Nah, eh, saya kalau ditanya bisa nggak nyanyi, nggak bisa gitu ya. Lalu kalau diminta nyanyi saya selalu mengatakan saya ini Batak Murtad gitu ya. Batak Murtad alias Batak yang tidak berani untuk nyanyi dan Batak yang tidak pintar bernyanyi gitu ya. Meskipun sebenarnya saya menyadari bahwa suara saya juga tidak buruk-buruk amat ya, karena kalau di gereja saya bernyanyi kok fine-fine aja gitu ya, seperti itu, bisa mengikuti senandung musiknya dengan tepat. Nah, jadi saya selalu menolak untuk dia bernyanyi ya. Tapi pada suatu saat saya pernah ketika ada tugas ya, tugas dari kampus saya diminta untuk bernyanyi di salah satu acara ulang tahun dari istri seorang pejabat nomor satu di daerah tertentu gitu ya. Dengan halus saya menolak, tetapi ternyata tidak boleh ya, harus bernyanyi di depan hadirin ya, di depan tamu-tamu. Akhirnya saya terpaksa melangkah gitu ya ke arah keyboardisnya, lalu saya memilih lagu Nasonang Dohitana 2 adalah lagu yang salah satu lagu yang saya paling senang dan paling akrab ya, yang pernah saya nyanyikan. Dan saya berdoa supaya suara saya tidak jelek-jelek amat. Dan dengan keringat dingin tanpa melihat ke arah tamu-tamu, saya bernyanyi dan puji Tuhan ternyata saya berhasil menyanyikannya. Nah, sebelum saya nyanyi, saya sudah meminta maaf dulu kepada tamu-tamu bahwa suara saya ini adalah suara Batak Murtad alias yang tidak bisa bernyanyi. Nah, ketika saya melangkah ke kursi saya kembali, tamu-tamu bertepuk tangan dan mengatakan, wah mbak nggak murtad-murtad amat kok gitu ya. Artinya saya lumayan lah suaranya. Karena di masa-masa saya berada di rumah ini ada waktu-waktu luang di antara tugas-tugas saya di rumah, maka saya sering membuka YouTube ya, YouTube yang tentunya yang menghibur hati, yaitu YouTube musik ya. Ada Indonesian Idol, American Idol, The Voice of America, The Voice of Indonesia, UK, Australia, terus juga ada American Got Talent, Britain dan semuanya ya. Nah, di situ saya melihat dan mendengar, wow, begitu banyaknya orang yang bisa bernyanyi dengan suara indah yang tadinya tidak berani untuk tampil di muka umum tapi mencoba-coba gitu ya. Bahkan ada yang gara-gara dia berada dalam kejenuhan ya, berada dalam jenuh, seorang pemuda jenuh, terus dia coba-coba untuk ikut The Voice dan menjadi juara satu The Voice of Indonesia. Alasannya awalnya karena jenuh ya waktu audisi ya. Kenapa mau nyanyi? Jenuh sih. Kenapa mau ikut ajang bakat ini?
jenuh gitu ya, seperti itu. Dan bahkan di di Indonesian Idol itu ada Paul ya. Paul itu tadinya pemain bola, lalu kemudian karena dia senang nyanyi, bisa nyanyi, didorong oleh ibunya, akhirnya ikut ajang bakat dan masuk sebagai kalau tidak salah 4 besar ya, seperti itu. Kalau tidak salah 4 besar. Nah, jadi artinya bahwa bernyanyi itu sebenarnya bukan suatu kemustahilan gitu ya. Jadi artinya bernyanyi itu bisa kok gitu ya. Nah, jadi gara-gara melihat mereka di YouTube itu akhirnya saya terdorong untuk mencoba suara saya untuk cover lagu. Lalu saya buka cover-cover dari orang-orang yang mengcover lagu dari penyanyi-penyanyi yang sudah terkenal. Lalu saya coba dengarkan, oh seperti ini, oh seperti ini. Terus saya banyak belajar juga ya dari ajang-ajang bakat tersebut. Oh komentar-komentar dari judges gitu ya. Jadi oh seperti ini ya kalau misalnya bernyanyi gitu. Nah, akhirnya saya mencoba nekat untuk cover lagu dan bisa didengarkan. Di sini ada 2 lagu, yaitu satu lagu Apatis dari Lomba Cipta Lagu Remaja yang diselenggarakan oleh Radio Prambors pada tahun 1978 dan lagu Soulmate dari Kahitna ya. Jadi itu 2 lagu yang saya cover dan ternyata lumayan mendapat respon yang bagus. Nah, artinya bahwa menyanyi itu adalah suatu anugerah, suatu bakat yang kita bawa sejak lahir dan semua orang pasti bisa nyanyi asalkan dia mau dan mendapatkan fasilitas, artinya mendapatkan dukungan, mendapatkan contoh-contoh dan berlatih ya. Seperti saya kan berlatih di gereja misalnya ketika nyanyi ya, tanpa sadar saya melatih kan itu, dan juga di kamar mandi gitu ya, di kamar mandi. Nah, jadi artinya ini sesuai dengan salah satu aliran dalam psikologi yaitu behaviorism yang prinsip dasarnya adalah perilaku manusia, tingkah laku manusia itu dibentuk melalui proses belajar. Apa itu proses belajar? Proses belajar itu adalah latihan dan pengalaman. Ya, latihan dan pengalaman. Jadi tidak ada kata misalnya, wah dia nggak bisa menjadi penyanyi, mana ada keturunannya jadi penyanyi. Tidak ada itu ya. Jadi semua orang bisa jadi penyanyi asal dia mau melatih diri, dilatih, mendapatkan kesempatan, mendapat peluang dan mendapat fasilitas untuk latihan ya. Apakah latihannya dengan seorang pelatih yang profesional atau otodidak gitu ya, seperti itu. Jadi itu prinsip belajar ya dari aliran behaviorism. Nah, ini berlaku juga di musik dan dunia tarik suara dan seni suara. Jadi artinya tidak ada yang mustahil. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat tercinta, yuk kita bernyanyi karena bernyanyi itu bisa menghibur hati kita, juga kita belajar bersyukur juga lewat lewat lagu. Kita bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan ya, keindahan, kecantikan, kemurahan, kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan ya. Jadi kita juga bisa menghibur hati kita yang sedang mungkin sedih, meluapkan perasaan kita, ekspresikan isi hati kita, pikiran kita. Kemudian juga mungkin bisa menghibur hati orang ya, mungkin ketika orang mendengar suara kita, wah merasa terhibur gitu ya, seperti itu. Nah, artinya kembali lagi bahwa berhentilah ini saya ngomong sama diri saya sendiri ya, berhentilah jadi Batak murtad gitu ya, alias Batak yang tidak pede untuk bernyanyi dan Batak yang tidak bisa